Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bernadetta Nabuasa dengan NIM 2208030020 dari Program Studi Farmasi Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Priority Management. Priority Management itu apa sih? Priority Management atau manajemen prioritas adalah salah satu skill untuk memutuskan mana tugas dan proyek yang harus diprioritaskan serta mana yang bisa dikerjakan setelahnya. Dengan priority management, kita bisa memfokuskan segala sumber daya, baik itu tenaga dan pikiran yang kita miliki pada tugas yang bernilai tinggi terlebih dahulu daripada tugas yang lainnya. Sehingga semua tugas dan tanggung jawab yang kita miliki dapat dikerjakan secara efisien dan tepat waktu, sehingga tidak adanya kelalaian dan juga ketidakpuasan pada tugas dan tanggung jawab yang kita kerjakan. Untuk melakukan priority management, ada beberapa metode yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu Eisenhower Matrix. Eisenhower Matrix adalah cara mengatur tugas berdasarkan urgensi dan kepentingan sehingga kita dapat secara efektif memprioritaskan pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu. Untuk membuat priority management pada Eisenhower Matrix, terdapat 4 kuadran atau kategori yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu kategori do. Kita dapat menempatkan semua tugas yang mendesak dan penting pada kuadran ini. Tugas-tugas yang harus dikerjakan sekarang karena memiliki konsekuensi yang jelas jika tidak dikerjakan dan dapat mempengaruhi goal jangka panjang kita. Yang kedua, ada kuadran schedule. Pada kuadran ini, kita dapat menempatkan semua tugas yang tidak mendesak tetapi tetap penting, karena tugas-tugas ini memengaruhi goal jangka panjang tetapi tidak perlu segera dilakukan. Kita dapat menjadwalkan tugas-tugas ini untuk dikerjakan nantinya setelah kita mengerjakan tugas pada kuadran do. Lalu yang ketiga ada kuadran delegate. Pada kuadran ini kita dapat menempatkan semua tugas yang mendesak tetapi tidak penting. Tugas-tugas ini harus diselesaikan sekarang tetapi tidak mempengaruhi goal jangka panjang. Nah, tugas-tugas pada kuadran ini dapat kita limpahkan atau kita berikan kepada orang lain untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir, pada kuadran keempat yaitu kuadran delayed. Pada kuadran ini, tugas yang tersisa adalah tugas yang tidak mendesak atau tidak penting. Nah, tugas-tugas ini dapat berupa gangguan yang dapat menghalangi kita mencapai goal masa depan kita. Sehingga tugas-tugas pada kuadran ini dapat kita hapus. Nah, pada kesempatan ini saya akan membuat priority management untuk kegiatan saya 1 bulan ke depannya. Nah, yang pertama ada goals yang ingin saya capai dari tugas-tugas yang saya lakukan. Yang pertama yaitu dapat mengatur waktu dengan baik sehingga setiap tugas dan pekerjaan yang saya miliki dapat diselesaikan dengan baik. Lalu mendapatkan nilai yang baik. Nilai yang saya maksud di sini adalah nilai akademis. Lalu yang ketiga yaitu mencapai hidup yang teratur dan sehat. Selanjutnya kita masuk pada kuadran pertama yaitu kuadran do. Pada kuadran ini ada berbagai tugas yang penting dan mendesak yang harus saya lakukan, yaitu yang pertama mengikuti proses perkuliahan karena saya merupakan seorang mahasiswa aktif, kemudian mengerjakan tugas kuliah, baik itu presentasi kelompok maupun individu. Lalu belajar untuk menghadapi proses perkuliahan, kuis, serta ujian.
Lalu mencari judul proposal karena saya sudah berada di semester 6. Makan karena saya memiliki riwayat penyakit mengerjakan tugas sebagai besuan karena saya merupakan seorang besuan dan memiliki tugas yang deadline-nya sudah dekat. Yang kedua yaitu kuadran schedule. Pada kuadran ini saya memiliki berbagai tugas yang penting namun tidak mendesak yang perlu dilakukan. Yaitu yang pertama berdoa, membaca buku, tidur yang teratur, mandi, mencuci pakaian, olahraga, serta berkomunikasi, terutama dengan orang tua. Kemudian juga mengisi bahan bakar pada kendaraan yang saya gunakan. Nah, yang ketiga itu delegate. Pada kuadran ini, saya memiliki beberapa tugas yang tidak penting namun mendesak untuk dilakukan. Namun, saya dapat melimpahkan atau memberikannya kepada orang lain. Misalnya, yang pertama mencuci piring, mengisi air galon, dan membersihkan rumah. Nah, tugas-tugas ini dapat saya limpahkan kepada saudara saya ketika saya memiliki tugas yang penting dan mendesak yang harus saya lakukan. Kemudian, print tugas kelompok. Saya dapat meminta anggota kelompok lain untuk dapat melakukannya untuk saya. Lalu yang terakhir yaitu ganti oli. Nah, yang terakhir yaitu delete, yaitu tugas-tugas atau kegiatan yang tidak memberikan efek positif namun dapat memperburuk atau menghambat goal saya ke depannya yang harus saya kurangi atau saya tiadakan, yaitu yang pertama itu menonton YouTube berlebihan, scroll Instagram berlebihan, begadang, dan main HP saat beraktivitas, baik itu belajar maupun melakukan aktivitas lainnya. Sekian video ini saya buat untuk membuat priority management saya ke depannya. Harapannya dengan priority management ini saya dapat menggunakan waktu yang saya miliki seefisien mungkin untuk mengerjakan semua tugas dan tanggung jawab yang saya miliki. Sekian dari saya, terima kasih.